episode keberapa? 20, yaitu episode tentang penghias kubur. Ya, maksud penghias kubur. Dan sedikit kita review di pertemuan kemarin. Waalaikumsalam. Sebenarnya udah ada 2 pertemuan yang membahas tentang kubur. Dan itu mirip-mirip ya. Dan ulang lagi bahwasanya kita disunahkan untuk ziarah kubur nggak? Ya. Disunahkan untuk ziarah kubur. Ya, dan ketika kita ziarah kubur, yang ulama sepakati adalah kita datang memberi salam, kemudian ngapain? Doakan penghuni kubur, habis itu merenung mati, habis itu pulang. Boleh nggak ngebacain kuburan di sekitar, ngebacain Quran di sekitar kuburan? Ulama beda pendapat. Banyak yang berpendapat nggak boleh, karena itu khawatirnya dijadikan seperti itikaf. Tapi ada juga yang membolehkan seperti dalam mazhab Hambali. Tapi itu pun ketika membacakan Quran untuk penghuni kubur, niatnya buat apa? Buat nyelamatin penghuni kubur. Bukan malah dengan niat, aku mah kalau baca Qurannya di masjid nggak bisa khusyuk. Di kuburan mah saya insya Allah bisa lebih khusyuk, bisa lebih diijabah oleh Allah doa-doanya. Kalau niat beribadah di sekeliling kuburnya adalah agar lebih diijabah dan sebagainya, maka perbuatan itu adalah pengantar menuju kesyirikan. Dan Ibnul Qayyim telah menyampaikan 6 step dari yang asalnya kuburan biasa kemudian malah jadi disembah. Pertama, dibikin bangunan dulu di atas kuburannya dalam rangka cinta ke penghuni kubur aja, bukan untuk disembah, cuma pingin ini sebagai apresiasi lah. Kalau dulu mah apa, main bola yang meninggal tuh dikasih bola gitu ya di kuburannya, tuh dikasih hias-hiasan gitu. Step nomor 2-nya mulai ada rasa kalau saya ibadah di sebelah kuburan orang soleh ini, saya ngerasa lebih khusyuk, lebih utama daripada ibadah di masjid. Wah, ini udah parah nih, keyakinannya udah keyakinan menyimpang. Ketiga, kita mulai doa ke Allah, tapi di hati kita ada kebergantungan ke penghuni kuburnya. Keempat, mulai minta langsung ke penghuni kubur. 5, sujud udah dijadiin berhala aja, karena mulai memerangi orang-orang yang melarang untuk nyembah kuburan. Itu stepnya ya. Dan itu pembahasannya diulang-ulang. Kenapa pembahasan ini kok bisa jadi 3 bab? Padahal ini lagi pembahasannya. Karena mayoritas kesyirikan terjadi di zaman dulu gara-gara apa? Gara-gara nyembah kubur. Itu mayoritas kesyirikan. Bahkan kesyirikan pertama kali yang terjadi di alam semesta adalah karena pengkultusan terhadap kuburan. Ya, makanya ingetin dengan sebuah pesantren, ya. Sebut aja pesantren, kalau tadi udah nebut Dressrosa, kita sebut lagi pesantren apa ya? Pesantren Wano aja, ya. Karena nggak menutup kemungkinan ada spy juga di sini, ya. Maka sebut pesantren Wano aja. Di mana di pesantren Wano ini ada kiai hajinya yang masya Allah baik, bagus. Dia sering banget memberi ilmu tentang lawan dari syirik. Tapi ketika sang kiai haji ini ada isu mau meninggal dan ada hoax dia meninggal, tiba-tiba ada info wasiat bahwasanya kiai haji ini ingin dikuburkan di pesantren tertentu di sekitar masjidnya. Biar apa? Biar diingat sama santri-santrinya, biar didoain. Dan ketika sang kiai haji itu ternyata nggak jadi meninggal karena emang tadi kan hoax, ya. Kiai haji itu akhirnya yang meluruskan, atau orang-orang lainnya meluruskan bahwasanya nggak ada wasiat kayak begituan. Itu wasiat dibuat-buat oleh para follower gitu. Nah, itulah bahayanya. Ketika udah digituin, si kiai hajinya baik, nggak ingin dispesialin, tapi followernya yang bikin hoax, ingin dispesialin, yang akhirnya ujung-ujungnya takutnya ke sana, ke 6 step tadi. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai itu kejadian ya. Maaf, itu mukaddimahnya sampai 4 menit. Itu episode ke-19 dan 18 dan 19. Kita sekarang masuk ke episode 20 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan,
Tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya teman-teman, pengen cerita sedikit aja. Arizal sudah punya banyak follower seperti yang kalian tahu. Dari 3 medsos sudah sekitar 1 jutaan. Dan dari 1 jutaan itu A punya adik-adik yang spesial sekitar 100, dan mayoritasnya ada di sini, baik yang hadir langsung maupun yang di hadapan Arizal ini yang di Zoom. Dan di antara adik-adik yang spesial itu ada yang Arizal ketemu lebih sering daripada yang lain. Kalau sama Bintang, sama Regan, ketemu paling seminggu sekali. Tapi ada orang-orang yang ketemu dengan Arizal lebih dari itu, seminggu bisa 7 kali. Dan sangat mencintai mereka karena Allah, semangat mereka luar biasa. Dan mereka adalah di antara orang-orang yang dulunya sholatnya turbo speed. Turbo speednya tuh keterlaluan. Mungkin sekarang yang ngedengerin lagi senyum-senyum gitu. Tapi ketika biar rata-rata orang yang sholatnya turbo speed, ketika dinasehatin untuk sholat pelan dan khusyuk, rata-rata gak ngamalin. Udah nyobain ke orang-orang yang tuh sholatnya sangat cepat, ketika dinasehatin tuh anggernya cepat. Tapi Masya Allah, spesialnya beberapa orang ini ketika dikasih tahu, begitu dalam kerasa dia sholat dan dia cerita sholat bisa khusyuk. Dan itu bikin Arizal bahagia banget. Dan itu yang bikin Arizal semangat untuk dakwah dengan lebih giat lagi. Namun ketika Allah uji, ada suatu hal, suatu fitnah yang menyebabkan beberapa orang tersebut jadi gak bisa ketemu sama Arizal dengan bebas lagi. Sempat khawatir hal itu membuat mereka jadi gak semangat untuk belajar. Tapi ternyata enggak. Mereka tetap berjuang untuk belajar dengan cara yang masih mereka mungkinkan untuk melakukannya. Dan salah satu hal yang bikin Arizal terharu adalah pekan lalu. Kalian tahu pekan lalu nyampein tadabur tentang apa? Perang Hunain. Itu jujur aja teman-teman, ketika pertama kali ngedengerin ceramah tentang perang Hunain di Bandara Jakarta, gak kuat nangis ketika ngedengerin ceramah itu dari Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Dan yang namanya khusyuk itu naik turun. Ketika khusyuk itu naik turun, kemudian pekan lalu menyampaikan, jujur aja pekan lalu berusaha untuk nyampaikan sebaik mungkin, tapi hati lagi gersang, lagi gak bisa kesentuh sama sekali. Jadi ceramah walaupun dengan intonasi yang berusaha maksimal untuk atraktif, tapi jujur hati Arizal kosong, gak bisa khusyuk. Entah kenapa, ya kadang emang iman naik turun. Tapi ternyata di ceramah Arizal yang pribadi kurang bisa khusyuk itu, ada yang datang, Masya Allah, pas ceramah itu pas banget dengan kondisi saya. Bener itu, saya senang banget pas nyampain itu, kok bisa ya pas banget dengan saya. Terkadang gitu teman-teman, nyampainya datar tapi ada yang bisa nangis. Atau sebaliknya mungkin menyampaikan udah dalam tapi kalian biasa-biasa aja. Ini membuktikan bahwasanya yang namanya belajar tuh terus lanjut aja. Jangan berhenti gara-gara ada kekurangan baik dari sisi pemateri maupun dari sisi kita sebagai audiens. Jangan berhenti. Makanya ada ustadz yang ngomong kayak gini, buat kalian yang ngantuk, datang ke kajian, tidur sok di kajian. Tidur. Walaupun itu adab yang gak baik sih. Cuman dari satu sisi itu gak baik. Buat orang-orang yang biasa semangat kemudian di kajian tidur itu minus. Tapi buat orang-orang yang malas kajian tapi dia maksain kajian walaupun tidur itu plus. Ngerti gak kalian? Ada cewek bercadar kemudian buka cadarnya, plus apa minus? Minus. Tapi ada cewek-cewek dengan pakaian seksi tiba-tiba pakai kerudung hijabers yang pakai es krim konte ya gitu ya di atas ya gitu ya, dililit-lilit kayak gitu. Itu nilai plus atau minus? Plus. Makanya kita harus menempatkan sesuai pada tempatnya. Dan hal ini yang mendorong Arizal untuk terus kajian. Walaupun kadang iman Arizal naik turun, walaupun terkadang bisa kesentuh dengan ceramah sendiri, kadang datar, tapi terus ceramah. Kenapa? Karena itu insya Allah tetap jadi kebaikan teman-teman. Ya, tetap jadi kebaikan.
Itulah kenapa walaupun terkadang saat kajian ada di antara kalian yang ngantuk, baik yang online maupun yang lagi offline di sini, nggak tegur langsung. Kenapa? Karena ada kekhawatiran kalau ditegur langsung nantinya bakalan jadi nggak mau kajian lagi. Paling ditegurnya nanti secara personal gitu ya, di DM atau nanti pas udah beres kajiannya. Ya itu sebagai mukadimah sedikit teman-teman, dan nanti pingin nyampein sebenarnya itu ada pembahasan yang dalam banget di surat Yusuf ayat ke-6, panjang tapi 1 jam. Jadi Ariza cuma pengen nyampain paling 5 menit sampai 10 menitan nanti di akhir. Dan sekarang kita masuk materi utama dulu ya, yaitu tentang bab ini. Sebenarnya kalau kalian udah ikut 2 bab sebelumnya, insya Allah secara overall udah dapet. Tapi gak apa-apa kita ulang ya. Hadis pertama adalah hadis dalam kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Ya, kitab Muwatta karangan Imam Malik. Nabi SAW bersabda, atau beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjidan. Beliau doa, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kemudian beliau melanjutkan, Allah sangat murka terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ingat ya, Allah sangat murka terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah, bukan orang-orang yang menyembah nabi mereka. Ingat hadisnya lah, saya lagi ulang ya. Teks hadisnya bukan Allah murka terhadap orang-orang yang nyembah nabi, bukan. Tapi teks hadisnya apa? Regan, bisa diingat? Bisa diulang? Allah murka terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ibadahnya ke siapa mereka? Ke Allah, bukan ke nabi, bukan. Ibadahnya ke Allah. Tapi mereka melakukan ibadahnya di sebelah kuburan nabi mereka. Kemudian dengan harapan, dengan dekat sama nabi ini, dengan dekat sama kuburan ini, mudah-mudahan lebih diijabah dan sebagainya. Begitulah gambarannya. Nah, itu yang pertama hadisnya. Hadis kedua, atau dalil kedua adalah surah An-Najm, surat 53 ayat 19. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Jelaskan kepadaku wahai kaum musyrikin tentang berhala yang kamu anggap sebagai anak perempuan Allah, yaitu Al-Lata dan Al-Uzza. Kemudian seorang tabi'in bernama Mujahid. Ada yang tahu nggak Mujahid siapa? Tabi'in, kan tadi baru sebut. Siapa lebih spesifik ya? Mujahid itu adalah murid utamanya Ibnu Abbas, di mana beliau, Mujahid dan Ibnu Abbas tuh ngaji 3 kali putaran tafsir. Jadi Ibnu Abbas ngebacain 1 ayat Quran, langsung ngasih tafsirnya dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, seluruh ayatnya 3 putaran. Makanya Mujahid itu diantara tabi'in yang paling pandai dalam tafsir. Dan Ibnu Abbas adalah sahabat yang paling paham tafsir Quran. Ya. Nah, Mujahid berkata, yaitu muridnya Ibnu Abbas, jadi tabi'in ini ya, Al-Lata, yaitu berhala Al-Lata ya, berhala yang namanya Al-Lata, asalnya adalah seorang laki-laki ya, atau seseorang yang dulu biasa ngadon tepung dengan air dan minyak untuk dihidangkan ke jemaah haji. Ngadon, tahu nggak ngadon? Ngadon itu bahasa apa sih? Dikira bahasa Sunda ngadon. Ngadon, mengadon ya gitu-gitulah, bikin roti gitu ya. Untuk jemaah haji. Jadi ada yang haji dikasih makanan gratis ya. Jadi intinya berhala Al-Lata dan berhala Al-Uzza, dua-duanya adalah awalnya nama orang soleh. Tuh kan sebut lagi. Jadi emang dari dulu rata-rata terjadinya kesyirikan adalah karena perbuatan memuji, menspesialkan secara berlebihan orang soleh. Makanya teman-teman, nyium tangan guru boleh nggak? Boleh. Mencium tangan guru boleh. Mencium kaki guru itu pun menurut sebagian ulama boleh. Tapi ketika kita tahu kondisinya ini bisa berbahaya, terutama orang-orang yang berlebihannya sangat ekstrim, maka jangan dibiarin nyium tangan, nyium kaki. Gitu. Kalau misalnya ke jemaah-jemaah biasa, nggak akan ngizinin mereka untuk nyium lebih dari tangan tentunya. Tapi kalau ke kalian, yang mana kalian udah paham tauhid banget, udah belajar tauhid bertahun-tahun sama Arizal, bisa aja izinin kalian untuk cium kaki. Tapi kalau ke orang awam nggak akan izinin. Kenapa? Bukan karena nyium kaki dilarang, bukan.
Emang sih ulama beda pendapat ya tentang masalah cium kaki. Sebagian ulama bilang nggak boleh, tapi A lebih cenderung ke pendapat boleh berdasarkan hadis. Dulu Yahudi, ada 9 orang Yahudi kalau nggak salah, nanya ke Nabi Muhammad SAW pertanyaan, kemudian dijawab dengan benar. Akhirnya Yahudi ini mencium kening, mencium tangan, mencium kaki Nabi SAW. Dari hadis itulah kenapa sebagian ulama membolehkan cium kaki. Tapi lihat kondisinya, lihat kondisi. Kalau orang-orang awam nyium kaki, nanti ujung-ujungnya kalau A meninggal bisa jadi sujud ke kuburan. Maka jangan dibiarin mereka sujud ke kaki, cium kaki, jangan. Tapi ke orang-orang spesial kayak kalian yang udah paham, terus kalian mau cium kaki, bisa jadi izinin, tapi kemungkinan nggak juga, karena itu dikhawatirkan banget bikin Arizal jadi sombong dan nggak enak juga gitu ya, nggak enak. Nah intinya jadi lihat bagaimana kondisi dari dulu kesyirikan terjadi gara-gara apa? Terlalu berlebihan kepada orang-orang soleh. Ini tinggal udah 90 orang, maksimal 100 ya ini tuh ya di Zoom ya, maksimal 100. Oke, baik. Ya, kemudian dalil terakhir adalah riwayat Ibnu Abbas. Ya, Rasul SAW, nah ini dia hadis yang mungkin kalian belum tahu ya, belum ngedenger ya. Beliau melaknat kaum wanita yang ziarah kubur. Kedua, beliau juga melaknat orang yang membuat tempat ibadah di atas kubur, itu ya di sekitar kuburan. Ketiga, beliau juga melaknat orang-orang yang memberi lampu penerang di atas kuburan. Memberi lampu penerang di atas kuburan. Kalian tahu gak di Baqi? Baqi itu di Mekah, di Madinah sih, makanya lupa Baqi. Madinah di Madinah ya kalau nggak salah. Itu kuburan, itu cuma tanah doang, tanah luas dan tanah doang, gundukan-gundukan, dan itu nggak pernah diperluas. Sejauh yang A tahu tetap segitu. Kenapa? Karena ketika kuburannya itu nggak disemen, otomatis ketika misalnya di kuburan A sudah diprediksi ini mayatnya udah habis dimakan sama belatung dan sebagainya, tinggal disimpan mayat yang baru. Kenapa sekarang di suatu negeri, di negeri plus 6-7 kurang dikit ya, di situ susah nyari lahan kuburan? Kenapa? Karena disemen, karena dikasih keramik, sehingga gak bisa lagi disimpan orang yang baru kan. Kalau di Arab itu waktu dulu kenapa ratusan Cina masuk Islam, ratusan pekerja Cina masuk Islam, yaitu ketika raja Arab, siapa raja Arab sebelum Salman tuh? Faisal? Pokoknya bukan raja Arab ya, pokoknya adalah Raja Abdullah gitu ya. Iya, Raja Abdullah meninggal, itu dikuburnya sama dengan kuburan masyarakat, yaitu udah di tanah aja. Akhirnya orang-orang Cina kaget. Seperti ini ya kaum muslimin ya, begitu simpelnya raja yang terkaya lah, orang nomor 1 di negeri, tapi dikuburannya kayak gitu aja. Akhirnya mereka masuk Islam. Jadi terkadang orang-orang tuh masuk Islam bisa jadi awalnya bukan karena paham tauhid, bisa jadi awalnya karena kekaguman terhadap salah satu dari ajaran Islam. Terus kalau kayak gitu dianggap gak Islamnya? Tetap dianggap, tapi dia harus mempelajari Islam dengan lebih dalam lagi. Ada orang-orang yang masuk Islamnya bukan karena mempelajari tauhid dulu, ya, masuk Islamnya cuma gara-gara awal. Masih ingat orang masuk Islam gara-gara celana dalam? Kan ini rada-rada ngakak gitu. Cuman lihat bagaimana di Amerika atau di Inggris ada orang cowok yang suka ngelondri, dan ke setiap kali ngelondri si tukang laundrynya yang cowok atau cewek lah, pokoknya ada tukang laundrynya, dia perhatikan setiap kali nyuci. Kan kalau celana dalam tuh biasanya kotor mungkin ya, wallahu alam. Kalau celana dalam tuh suka dicuci dulu lah sama si tukang laundrynya sebelum digabung di mesin cucinya. Nah dia kaget gitu, kenapa setiap pemuda ini ngirim cucian celana dalam tuh gak pernah bau, gak pernah bau pusing, gak pernah ada bekas kayak gitu. Kemudian setelah udah berbulan-bulan atau bertahun-tahun ditanya, kok kamu gak pernah ya? Saya maaf banget kalau pertanyaan ini agak vulgar, tapi setiap saya cek celana dalam kamu tuh bersih terus. Jadi dikasih tahu, saya muslim, dan di dalam Islam diajarkan kalau setelah buang air tuh cebok gitu, istinja. Masuk Islam gara-gara itu. Orang-orang di Papua gara-gara Ustadz Fadlan Garamatan masuk Islam gara-gara apa? Ini orang-orang di Papua itu kan, itu dengan adanya misionaris, itu bayangin ibu-ibu yang melahirkan anak,
itu anaknya dipersaudarakan dengan babi. Jadi ibunya tuh netek di kanannya anaknya, di kirinya babi. Itu. Dan anak-anak itu warganya disuruh mandi dengan lemak babi, diolesin. Ustaz Fadlan Garamatan datang ke sana bawa sabun, beberapa dus. Akhirnya orang-orang warga disuruh mandi pakai sabun. Pemuka desanya mandi pakai sabun di sungai. Pas dicium, harum banget katanya gitu. Dia kan harum banget ya, pas udah harum kayak gitu, dia langsung lari ke masyarakat, telanjang gitu dengan pakai sabunnya. Ngasih tahu ke masyarakatnya, ke kampungnya, ini aku mandi harum banget katanya. Kan udah ngobrol dengan masyarakat, apalagi terik matahari, akhirnya sabunnya kan kering ya. Udah kering ya, hilang gitu. Habis itu turun hujan. Pas turun hujan akhirnya sabun yang keringnya kan jadi berbusa lagi. Masyarakat nyium, wah harum banget, akhirnya masuk Islam gara-gara sabun. Nah bisa jadi awalnya masuk Islam gara-gara itu. Tapi setelah masuk Islam diajarin tauhid yang dalam, akhirnya masuk Islam yang sejati insya Allah. Oke teman-teman, baik kita akan bahas ini satu persatu dalilnya ya insya Allah. Secara rincinya udah ya dibahas kemarin udah sering. Oke. Pertama adalah dalil pertama hadis riwayat Imam Malik di kitab Al-Muwatta, ya Allah janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ini adalah doa beliau dan Allah kabulkan. Ada nggak orang-orang yang menyembah Nabi Muhammad SAW? Ada. Masih ingat kan syair ya? Syair ketika orang-orang membaca syair puji-pujian terhadap Nabi Muhammad SAW, tapi isinya adalah wahai Muhammad, dengan menyebut namamu lah segala bencana akan hilang. Itu kan udah mengangkat beliau ke level ketuhanan. Tapi itu perbuatan oknum-oknum dari kaum muslimin, dan itu pun mereka melakukannya dari jarak jauh. Adapun datang ke kuburan Nabi Muhammad SAW kemudian sujud, gak bakalan ada. Karena kuburan beliau udah doa, ya Allah janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Setelah beliau doa ini, Ibnu Qayyim menyampaikan dalam syairnya bahwasanya Allah mengabulkan doa nabinya SAW dengan apa? Dengan di kuburan beliau, kuburannya tetap tanah, tapi kemudian dibikin temboknya 3 lapis dengan bentuk yang sangat tidak simetris, sehingga bentuk yang sangat tanda kutip kacau itu, ini bukan ngejek kuburan Nabi ya SAW, ini hanya menyampaikan bentuk temboknya aja. Dengan tembok yang bentuknya ngaco ini, akhirnya orang-orang jadi nggak bisa sujud ke beliau, ke kuburan beliau tuh udah nggak mungkin karena itu terblok dengan 3 wall. Ya, jadi beliau doa ke Allah dan Allah kabulkan doanya. Ya, alhamdulillah. Kemudian lafaz yang kedua yaitu Allah sangat murka kepada orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Lafaz hadis ini doif karena mursal. Cung yang tahu mursal apa artinya? Ayo. Bintang tahu? Nggak tahu? Tahu Fahri? Regan? Yang salah satu perawinya tuh pernah berdusta bukan? Oh bukan. Rawinya hilang ya? Rawinya hilang. Bukan rawinya hilang. Kelihatannya. Bukan. Mursal tuh dari sahabat langsung ke Nabi SAW. Bagaimana mungkin dari tabiin ya, dari tabiin langsung ke Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin tabiin langsung meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, karena tabiin dan beliau nggak pernah ketemu. Kalau tabiin ketemu ya udah bukan tabiin, jadinya sahabat ya. Makanya kalau hadis mursal pasti doif, tapi secara makna bisa sahih, apalagi ketika ada pendukung dari hadis yang lain ya, yaitu hadis yang sahih ya, secara marfu dari Imam Ahmad bahwasanya Nabi SAW bersabda, teksnya mirip banget dengan hadis tadi. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Semoga laknat Allah atas mereka yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Bedanya di kalimat mana yo? Bukan semoga. Kalau yang pertama mah Allah murka. Kalau yang kedua Allah laknat. Tapi laknat dan murka teh sarua keneh. Karena orang yang Allah murkai pasti Allah laknat. Orang yang Allah laknat pasti Allah murka kepadanya. Paham nggak? Gitu ya. Sehingga hadis ini walaupun awalnya doif, secara maknanya insya Allah tetap sahih. Oke? Nah, jadi
untuk kalimat pertama yaitu doa Nabi SAW agar kuburannya tidak disembah, Allah kabulkan. Adapun untuk yang kedua teman-teman, Allah sangat murka. Di sini nanti sebenarnya ada pembahasan di asma wa sifat yang udah kita bahas sebenarnya tahun lalu ya dengan rinci, tapi sedikit aja ingin saya sampaikan. Kalau Allah berfirman tentang dirinya, maka wajib kita imani apa adanya, kecuali kalau ulama salaf mentakwilnya. Maaf kalau ini bahasanya berat ya. Kalau Allah menyampaikan sesuatu tentang dirinya, kita wajib mengimani apa adanya. Kecuali kalau para ulama salaf mentakwilnya. Sebagai contoh, ya. Allah cinta dengan hambanya. Wajib nggak kita mengimani Allah punya sifat cinta? Wajib. Tapi kita harus ingat, cinta Allah berbeda dengan cinta makhluknya. Allah murka, kita wajib nggak mengimani kalau Allah bisa murka? Wajib. Tapi ingat, murka Allah, marahnya Allah beda dengan marahnya makhluk. Kalau marahnya makhluk gimana? Coba Azka, ciri-ciri orang marah gimana? Lepas kendali. Terus habis itu wajah merah. Allah bisa marah, bisa murka, bisa. Tapi murkanya Allah beda dengan murka makhluk. Paham ya? Gitu. Nah, ketiga contohnya, Allah menyampaikan bahwasanya fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Inna nasinakum. Rasakanlah azab karena kalian telah melupakan hari kiamat. Sesungguhnya Allah pun lupa dengan kalian. Allah bilang Allah lupa. Kita wajib mengimani nggak Allah lupa? Wajib. Lupa tuh artinya apa? Asalnya ingat tiba-tiba ngeblank. Nggak mungkin Allah lupa, mustahil. Karena itu untuk kata lupa, maka para ulama salaf sepakat ditakwil. Ditakwil tuh artinya dirubah maknanya. Bukan lupa versi lupa yang kita ngeblank, bukan. Tapi lupa di sini maksudnya nggak peduli. Kan kayak gini nih. Misalnya Dika, teman Regan, punya masa lalu yang kelam dengan Ukhti misalnya, Masya Allah. Akhirnya bilang, sudahlah Dika lupakan saja. Kan lupakan saja bukan berarti tiba-tiba Dika dari otak teh ngilang memorinya kan, enggak. Maksud lupakan teh udahlah, nggak usah dipikirin terus gitu. Ya artinya nggak usah dipeduliin lah apa yang terjadi di masa lalu. Ngerti kan? Nah jadi ketika Allah berfirman bahwasanya Allah melupakan kalian, itu maksudnya bukan Allah tiba-tiba ngeblank ingatan. Oh bukan. Tapi maksud lupa adalah apa? Allah nggak peduli. Gak akan peduliin kalian orang-orang kafir. Kalian lupa dengan hari kiamat, kalian gak peduli sama hari kiamat, maka aku pun lupakan kalian, aku gak peduli sama kalian. Itu maksud lupa, paham ya? Nah jadi intinya, kalau Allah berfirman tentang dirinya, kita wajib mengimaninya. Oke? Contohnya, Allah berfirman di surah Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah Tuhanmu akan tetap kekal. Allah berfirman dirinya punya wajah. Imani wajah Allah, tapi gak boleh samakan wajah Allah dengan wajah kita. Paham ya? Nah, tapi untuk hal-hal yang mustahil seperti lupa, maka disitulah kita wajib mentakwilnya. Siapa yang bisa mentakwilnya? Para ulama salaf tentunya. Para ulama salaf itu ulama generasi terbaik Islam. Ya, oke, baik. Jadi itu kita wajib mengimani Allah punya sifat marah, tapi marahnya Allah beda dengan marahnya manusia. Oke, teman-teman. Sekarang, nah ini ada kisah, ya, kisah dari Daniel. Anak Arizal namanya Daniel. Berdasarkan kisah ini, ya. Daniel adalah seorang laki-laki yang soleh. Nabi atau bukan? Nah, mau ngecek kalian ya. Cung di sini yang percaya Daniel tuh nabi, dan Cung yang percaya kalau Daniel tuh bukan nabi. Ya, nanti ya. Kisahnya ada dalam riwayat Ibnu Ishaq dalam kitab Al-Maghazi. Ya. Jadi dulu sahabat Nabi SAW menaklukkan kota Tustar. Kemudian para sahabat menemukan sesosok mayat laki-laki terbaring di atas ranjang Baitul Mal milik Hurmuzan. Salah satu pembesar kota Tustar itu punya ranjang, dan di atasnya itu ada mayat. Kalau mayat 3 hari aja itu busuknya minta ampun. Mayat tentara si rewel itu kan sampai baunya minta ampun tuh ya. Dan kemudian ini ada mayat yang udah lama, udah bertahun-tahun nih mayatnya, tapi masih utuh.
Nah, di sisi kepala mayat ini terdapat mushaf. Lalu kami, yaitu sahabat Nabi SAW, mengambil mushaf tersebut dan mengirimnya ke Umar. Umar memanggil Ka'ab untuk menerjemahkannya ke bahasa Arab. Dan aku, yaitu Abu Aliyah, ya, aku adalah orang Arab pertama yang membacanya. Aku membacanya seperti aku membaca Al-Quran. Lalu aku bertanya kepada Abu Aliyah, ini tuh siapa yang aku di sini? Maaf, di sini kayaknya ada perawi yang ketinggalan. Oke, pokoknya aku bertanya kepada Abu Aliyah, apa isinya? Dia menjawab tentang perjalanan hidup kalian, perkara-perkara kalian, gaya bahasa kalian, dan apa yang akan terjadi. Pokoknya tentang berita-berita besar lah ya. Kemudian aku berkata, lalu apa yang kalian lakukan terhadap mayat tersebut? Dia menjawab, kami menggali 13 kubur secara terpisah di siang hari. Kemudian ketika malam tiba, kami menguburkannya di salah satu 13 kuburan tersebut. Kemudian kami meratakannya, ya, sehingga orang-orang gak ada yang membongkarnya. Terus aku bertanya, periwayat kisah ini, emang orang-orang tuh mengharapkan apa dari mayat tersebut? Kemudian beliau menjawab, sang tentara ini menjawab, jika hujan tidak turun, maka mereka akan membawa mayat tersebut keluar, sehingga hujan pun turun dengan mereka itu. Jadi ibaratnya kayak tumbal. Cuman kalau tumbal mah kan biasanya disembelih ya. Disembelih kemudian dikasih ke berhala. Kalau ini mah mayatnya dikeluarin, kemudian mereka meminta kepada Allah, ibaratnya kayak gini, ya Allah, dengan wasilah mayat ini maka turunkanlah hujan. Jadi mayat ini dijadikan wasilah untuk minta ke Allah untuk nurunin hujan. Dan itu adalah hal yang gak benar, ya. Dan laki-laki ini adalah Daniel namanya, ya. Dan dia telah, jasadnya ini telah berusia 300 tahun. Ustadz Firanda berpendapat kalau ini adalah Nabi Daniel, ya. Siapa di sini yang percaya kalau ini Nabi Daniel? 1, 2. Kenapa gara-gara Ustadz Firanda bilang gitu? Kalau Arizal lebih cenderung ke pendapat Daniel bukan Nabi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat Daniel itu Nabi juga. Ustadz Firanda juga berpendapat Daniel itu Nabi. Tapi Arizal berpendapat Daniel bukan Nabi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, antara aku dengan Isa jaraknya 600 tahun. Sedangkan mayat Daniel ini ditemukan 300 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Maksudnya mayatnya usianya udah 300 tahun. Kan Nabi SAW bersabda, antara aku dengan Isa berjarak 600 tahun dan tidak ada Nabi di antara kami berdua. Ngerti gak? Jadi Nabi Isa dulu sekitar tahun berapa? Sekitar berapa tahun yang lalu? 2023 tahun yang lalu. Gampang ngitungnya. 2023 tahun yang lalu kan Nabi Isa ya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sekitar 1440 sekian tahun. Beda konversikan Hijriah dan Masehi, ya. Dan kurang lebih kan 600 tahun jaraknya antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa. Dan beliau bersabda, antara aku dengan Isa tidak ada Nabi. Sedangkan Daniel itu adanya di tengah-tengah. Berarti bukan Nabi. Ngerti gak ini? Ngerti kan? Nah gitu ya. Jadi intinya, mau ulang, takutnya kalian bingung. Jadi di kasur salah satu pembesar suku Tustar atau kota Tustar ada mayat. Mayatnya masih bersih nih walaupun usianya udah 300 tahun. Dan mayat ini sudah biasa dijadikan tumbal, tapi bukan tumbal untuk disembelih gitu. Cuman kalau hujan gak turun, akhirnya orang-orang ngebawa mayat ini ke lapangan. Kemudian mereka minta ke Allah, ya Allah, dengan perantara mayat ini turunkanlah hujan ya Allah. Akhirnya turun hujan. Maka dari situlah orang-orang rutin setiap kali nggak turun hujan diambil mayat orang soleh ini, kemudian minta ke Allah dengan perantara mayat ini. Akhirnya sama para sahabat dimasukin ke kuburan, digali 13 kubur, kemudian dimasukin ke salah satunya secara sembunyi-sembunyi, kemudian diratain sehingga nggak ada yang tahu di mana mayat dari Daniel ini. Tujuannya biar apa? Biar orang-orang tidak melakukan kesyirikan lagi. Itu paham ya? Seperti itu teman-teman. Yang jadi pertanyaan, kenapa ya? Kok bisa setiap kali mereka datang kemudian menumbalkan jasad Daniel, Allah turunin hujan? Ada yang bisa jawab nggak kenapa? Kan ini gak turun hujan ya. Musim paceklik kemudian dibawa mayat Daniel, kemudian ya Allah turunkanlah hujan dengan perantara mayat ini. Kemudian Allah turunin hujan, kenapa?
Coba kenapa? Ujian keimanan. Terkadang Allah jadikan hal-hal yang syirik malah kelihatan benar. Contohnya gini, kalau ada kucing hitam lewat di depan kita akan terjadi kecelakaan. Percaya nggak kita? Nggak percaya. Tapi kadang Allah uji. Udah nggak percaya bener kecelakaan gitu teh. Biar apa? Biar kita makin kuat imannya ketika kita menolak itu. Misalnya kita udah ada kucing hitam lewat, ya udah tinggal lewat aja gitu, nggak ada masalah. Kecelakaan, langsung kita bilang, ya Allah, ini ujian darimu ya Allah untuk mengujiku. Apakah aku tetap beriman kepada Engkau sebagai yang mengatur takdir, ataukah aku beriman dengan tatoyur, dengan kesyirikan, tahayul ini, bahwasanya kalau ada kucing nantinya kecelakaan. Itu ujian dari Allah. Dan memang kesyirikan zaman dulu itu mayoritasnya terjadi karena ya kayak gini, kebetulan ngelakuin ini, bisa ada orang sakit perut, ngambil tanah dari kuburan orang yang dianggap soleh, dijus terus diminum, sembuh. Itu kan kebetulan, sekaligus ujian juga dari Allah. Apakah kita akhirnya jadi berobat dengan tanah atau berobat dengan cara yang Allah bolehkan? Ini ujian. Makanya kalian kalau misalnya ada suatu kejadian, jangan sampai kalian hubung-hubungkan kecuali kalau emang ada dalilnya atau logis gitu loh. Ya. Karena kalau kalian menghubung-hubungkan suatu kejadian, kalau ini nantinya kayak gini tanpa ada penjelasan ilmiah atau tanpa adanya dalil, itu masuknya syirik. Kamu golongan darahnya apa? B. Oh, kalau B mah pantasnya jadi lawyer. Gak nyambung gitu asli. Kamu apa kan? Oh mah pantasnya jadi tukang cilok misalnya kan. Oh gitu. Gak nyambung asli itu. Cuman dulu kan viral, golongan darah menentukan pekerjaan dan sebagainya. Itu kesyirikan jadinya. Karena nggak ada data ilmiah, nggak ada korelasi sebab akibat tuh nggak ada. Kamu kalau lahir di Jakarta, maka sifatmu lebih cenderung keras. Logis nggak? Kalau itu masih mungkin logis karena misalnya Jakarta panas, padat, sehingga memungkinkan kita untuk ya lebih agresif. Tapi bagi orang-orang Jakarta itu bukan judes, bukan. Cuman emang beda aja. Jadi kita tahu ya, orang Bandung kalau ke Jakarta kadang-kadang nggak cocok. Karena loh kok beda sih? Ya itu perbedaan daerah. Dan itu sangat wajar. Orang-orang di negeri di kota mana biasanya teriak-teriak mulu. Soalnya penduduknya dikit. Antara satu dengan satu lain tuh jauh-jauh. Jadi kalau ngomong teriak-teriak. Itu masih logis kalau kayak gitu. Tapi kalau udah nggak ada penjelasan logis, nggak ada dalil, itu jadinya syirik. Makanya kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu, kok jadinya gini? Kalau nggak logis atau nggak ada dalilnya, maka itu jadinya kesyirikan. Itu udah kita bahas di bab tatoyur ya. Bab berapa itu? 7 atau 8 ya. Silakan yang belum ngedengerin bisa di YouTube bab 8 atau bab 7 tentang kitab tauhid. Nah, jadi teman-teman ingat, suatu tempat yang sekiranya bisa berpotensi menjerumuskan orang jadi syirik, itu para ulama zaman dulu biasanya membasminya, menghilangkannya. Contohnya, dulu pohon yang dipakai untuk berteduh Nabi SAW saat beliau berjanji setia kepada sahabat untuk berperang sampai titik darah penghabisan, Baitur Ridwan. Pohon tersebut, orang-orang akhirnya banyak yang datang ke pohon tersebut gitu ya. Banyak yang kunjungan ke pohon tersebut, akhirnya oleh umat dipotong pohonnya. Padahal pohonnya bersejarah enggak? Bukan bersejarah lagi, diabadikan oleh Allah di Quran. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah ridho kepada orang-orang yang beriman yang berbaiat ke Nabi SAW di bawah pohon. Pohon yang disebutin di Quran oleh Umar dipotong karena takut orang-orang datang ke pohon tersebut untuk ngalap berkah. Nah, ya digantungin senjata biar power up misalnya. Kan takut kayak gitu. Oleh Umar dipotong itu pohonnya. Lihat bagaimana ulama zaman dulu memutus segala hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Karena teman-teman, yang namanya syirik, jangan kira orang yang main logika dan cerdas itu nggak terjerumus ke syirik. Mau nanya, agama mayoritas di dunia apa? Kristen. Walaupun Kristen tuh antara Katolik dengan Protestan tuh sebenarnya beda agama ya. Kenapa Protestan? Karena gak sepakat dengan Katolik. Jadi sebenarnya kalau dipisah mah yang paling banyak tuh di dunia Muslim 1,5 miliar. Kristen, Protestan 1,2, Katolik 1 miliar. Katolik dan Protestan kalau digabung 2,2 miliar. Tapi sebenarnya itu kan dua agama yang berbeda gitu ya. Tapi anggap ya.
Kita satuin aja, Katolik dan Protestan disatuin berarti 2,2 miliar. Dan Muslim 1,5 miliar. Nah, pertanyaannya, negara mana yang mayoritasnya itu Kristen? Benua yang besar dan mayoritasnya Kristen tuh benua apa? Amerika. Amerika kan ya? Dan di Amerika orang-orangnya rata-rata bodoh atau cerdas, rasionalis. Rasionalis kan? Kan kalau kita pakai logika, orang-orang yang rasionalis, yang cerdas, harusnya nggak terjerumus ke dosa kesyirikan. Tapi kenapa orang-orang di Amerika justru memilih agama tersebut, yang mana di agama tersebut menyembah patung? Ya nggak sih? Padahal menyembah patung itu sesuatu yang nggak logis. Bahkan sekarang udah banyak pastor-pastor yang bilang bahwasanya apa yang kalian sembah ini bukan Yesus katanya. Ini bukan Yesus, ini patung, ini berhala, ini politism, ini adalah kesyirikan, kata si pastor-pastor ini. Kalau mau sembah, sembahlah Allah, Tuhan kita satu-satunya. Ya, jangan sembah Yesus. Yesus itu nabi, rasul. Kalau kalian dengerin ceramahnya Ahmad Didat, bahkan lebih dari 50% pendeta kelas tinggi itu sekarang udah berbeda pemahaman lagi tentang Yesus. Yang asalnya meyakini Yesus itu anak Tuhan, sekarang meyakini Yesus itu adalah hamba dan Rasulullah. Teman tinggal satu lagi ya. Tinggal meyakini Muhammad utusan Allah, udah Islam itu Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya mereka meyakini Allah itu Tuhan mereka satu-satunya, Isa itu hamba Allah dan Rasulnya, tapi nggak meyakini Muhammad sebagai utusan Allah Sallallahu alaihi wasallam. Sayang banget, sayang. Ya. Ya, cuman mereka tuh paling gampang untuk didakwahi insyaallah. Ya. Nah, jadi jangan kira kesyirikan tuh hanya terkena untuk orang-orang yang bodoh secara logika aja. Orang-orang yang rasionalis, yang logis sama terjatuh ke kesyirikan. Sama. Mereka jatuh kepada kesyirikan. Jepang. Kurang cerdas apa orang-orang Jepang? Tapi kalau bikin anime isinya kesyirikan kabeh, dewa-dewa, kan lucu gitu ya. Lucu gitu, aneh kita mah. Padahal kan orang-orang Jepang cerdas. Atau kalau cerdasnya bikin anime atau yang cerdas dikit gitu ya, maksud cerdasnya ulah ada kesyirikan-kesyirikannya, antara dewa-dewa saling berperang, kemudian dewa mati, dan lucunya tuh di kartunya disebutin kok Tuhan bisa mati, kan lucu gitu ya. Ini bikin Tuhan, terus Tuhannya kalah, terus di dalam animenya dibilang juga ada karakter yang bilang kok Tuhan bisa mati. Terus ente kenapa bikin anime yang isinya beginian gitu ya? Ini kan ngakak gitu orang-orang kayak gitu. Ingat, kesyirikan tidak pandang bulu. Orang-orang yang logis pun bisa jatuh kepadanya. Oke. Nah itu. Oh ya, kemudian yang terakhir ya, dalil yang terakhir adalah hadis tadi. Ya, kita masuk ke hadis yang terakhir ya, yaitu Rasul SAW melaknat wanita yang ziarah kubur. Juga melaknat orang yang membuat tempat ibadah di atas kuburan atau sekitar kuburan. Dan juga melaknat orang-orang yang memberi lampu penerangan di atas kuburan. Kita bahas dulu tentang wanita yang ziarah kubur. Ulama terpecah menjadi 3 pendapat dalam hukum wanita yang ziarah kubur. Oke? Pendapat pertama, wanita boleh ziarah kubur sebagaimana laki-laki. Ya. Karena laki-laki diperintahkan ziarah kubur, perempuan pun diperintahkan. Beres. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua adalah 180 derajat. Yaitu wanita tidak boleh ziarah kubur sekalipun, nggak boleh. Dalilnya kuat. Dan Arizal lebih cenderung ke pendapat kedua ini. Makanya Arizal kalau istri mau ziarah kubur larang. Tapi kalau istri diam-diam ya udah nggak apa-apa gitu ya. Cuman kalau istri izin ke Arizal buat ziarah kubur akan larang. Karena Nabi SAW dulu ketika ada mayat, ketika ada sahabat yang meninggal, kemudian mau dibawa ke kuburan oleh kaum laki-laki, kemudian beliau bertemu dengan Fatimah. Kemudian bertanya, Nabi SAW nanya ke Fatimah, siapa Fatimah? Anak beliau. Apa pertanyaan beliau? Fatimah, apakah engkau mau pergi ke kuburan juga? Apa kata Fatimah? Ya Rasulullah, aku berlindung kepada Allah dari pergi untuk ziarah kubur. Dan Nabi SAW bersabda, lihat sabdanya ya, dengar baik-baik, kalian harus konsen nih. Andai engkau pergi untuk ziarah kubur, niscaya engkau gak akan masuk surga sampai buyutmu masuk surga. Siapa buyut Fatimah? Siapa buyut Fatimah? Betul, buyut Fatimah adalah kakek Nabi Muhammad SAW.
kakek Nabi Muhammad SAW adalah Abdul Muthalib. Dengar hadisnya, kalau engkau ziarah kubur wahai Fatimah, engkau nggak akan masuk surga sampai buyutmu, yaitu Abdul Muthalib, masuk surga. Artinya masuk neraka. Mungkin ada yang nanya, emang Abdul Muthalib masuk neraka ya? Ya, wong jelas hadisnya ketika Abu Thalib meninggal, kan Abu Thalib berkata apa? Aku mati di atas agama Abdul Muthalib. Terus masuk mana Abu Thalib? Neraka. Tadi bilangnya apa? Aku meninggal di atas agama Abdul Muthalib. Kalau Abdul Muthalib masuk surga, harusnya Abu Thalib masuk surga juga. Kan Abu Thalib tadi bilangnya gitu ya, aku mati di atas agama Abdul Muthalib, ternyata masuk neraka. Berarti Abdul Muthalib juga masuk neraka. Wah, kamu gak sopan kepada keluarga Nabi SAW. Oh, bukan gitu. Terus pertanyaannya, kenapa Abdul Muthalib kakek Nabi SAW masuk neraka? Padahal kan dulu belum datang, beliau belum diutus menjadi Nabi. Jawabannya adalah karena di zaman ketika Abdul Muthalib hidup, sudah ada pendakwah yang mengajarin tauhid. Di antaranya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal dengan Abdul Muthalib kan deket banget itu. Usianya juga setara. Kan itu deket, sama-sama di Arab, di Mekah. Kenapa nggak belajar tauhid dari Waraqah bin Naufal? Nah makanya, jadi itu hadisnya sahih loh. Hadisnya sahih. Jadi bukan kata Arizal. Nabi sendiri SAW bersabda, kalau engkau wahai Fatimah ziarah kubur, maka engkau nggak akan masuk surga sampai buyutmu masuk surga. Artinya masuk neraka. Maka inilah pendapat yang aku pegang, yaitu wanita ziarah kubur hukumnya haram. Pendapat ketiga, pertengahan, yaitu wanita boleh ziarah kubur tapi jangan terlalu sering. Dan ini kalau nggak salah pendapat Aisyah, kalau nggak salah, dan pendapat Syekh Albani juga. Kenapa? Alasannya karena yang meriwayatkan hadis tentang ziarah kubur Aisyah. Aisyah wanita. Kemudian pernah suatu saat Nabi SAW melihat ada wanita yang lagi ada di kuburan. Kemudian beliau bersabda, bersabarlah kepada wanita tersebut. Beliau nggak ngomong, hei jangan ziarah kubur, neraka. Beliau bersabda, bersabarlah. Gitu. Akhirnya wanita itu marah-marah. Kau nggak tahu apa yang terjadi dengan diriku. Marah-marah wanita ini. Terus pas sudah akhirnya Nabi SAW dimarahin gitu, ngapain? Diam aja beliau, pulang aja. Terus ada yang ngasih tahu wanita tersebut, kamu tadi marah-marah ke Nabi Muhammad ya SAW. Astagfirullah, aku nggak tahu kalau tadi adalah Nabi Muhammad. Langsung wanita ini minta maaf ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku nggak tahu kalau yang tadi ngasih nasihat itu engkau ya Rasulullah. Kalau aku tahu engkau yang ngasih nasihat, aku nggak mungkin marah-marah gitu. Ya. Nah, jadi berdasarkan hadis ini, maka ulama yang ketiga berpendapat boleh ziarah kubur tapi jangan terlalu sering bagi wanita. Kalau laki-laki mah nggak ada masalah sering-sering, tapi buat wanita jarang-jarang. Cung ya ikut pendapat ketiga, Fahri. Oke, pendapat ketiga paling enak sih sebenarnya, karena mengkompromikan dua dalil ya. Gitu. Kalau Arizal nyari aman, ikut pendapat kedua, ya. Kalau kalian ikut pendapat pertama silakan. Nah, kita kan udah tahu perbedaan pendapat ulama nih ya. Kalau ibu kalian ziarah kubur, jangan langsung dilarang. Nantinya bahaya. Ngaji sama siapa? Sama Abu Takeru. Oh, Wahabi itu loh. Tuh kan langsung keluar jurusnya. Kalian harus sampaikan 3 pendapat ini. Biar apa? Biar orang-orang paham bahwasanya ini emang ulama beda pendapat. Gitu. Ya, supaya kita lebih toleran. Kalau ibu kita ziarah kubur, kemungkinan satu emang belum paham. Kemungkinan kedua emang udah paham dan ikut pendapat Syekh Albani misalnya. Bahwasanya boleh ziarah kubur tapi jarang-jarang. Aku mah ziarah kubur cuman setahun sekali 2 kali atau jarang bisa atau masa dilarang? Ya udah jangan dilarang kalau kayak gitu. Nah, jadi kalau Arizal ikut pendapat yang diharamkan itu pendapat pribadi, ngikut ulama yang melarang, udah beres. Ini pendapat Arizal, paling ngelarang istri. Tapi kalau mertua atau ibu ziarah kubur nggak akan larang. Gitu. Ya nggak akan larang. Karena ini masalah yang ulama khilaf. Oke? Khilaf tuh beda pendapat. Kemudian nggak boleh membangun tempat ibadah di sekitar kuburan, itu udah jelas. Dan yang ketiga adalah nggak boleh nyimpen lampu penerang di kuburan. Jadi kuburan tuh jangan dihias, dikasih lampu. Kenapa? Kalau dikasih lampu nanti orang-orang jadi akan menganggapnya spesial. Padahal kuburan tuh harus jadi tempat yang dimana kita merenung mati. Kalau dikasih lampu nantinya malah jadi indah. Kuburan itu kan kita pakai untuk nginget nanti neraka, inget akhirat, sehingga kita nangis. Kalau kuburan dihias, jadi ada tamannya, ada air mancur, nanti ke kuburan teh jadi tempat wisata, jadi tamasya di kuburan teh. Gelar karpet, makan bareng.
Dan itu sering terjadi di kuburan, makan cilok gitu ya, batagor sambil ngobrol ngakak sambil ngegibah berjamaah gitu. Astagfirullah, yang satu gibah, yang satu baca Quran, zikir, kan jadi kacau. Tempat kuburan jadi nggak sakral lagi. Kita memuliakan kuburan tuh bukan dengan cara menghiasnya pakai lampu, bukan. Kita memuliakan kuburan tuh dengan mengikuti Nabi SAW, yaitu lakukan sesuai aturan beliau. Di antaranya nggak boleh nginjek kubur, nggak boleh duduk di atas kuburan. Ya, kalau datang ke kuburan ngucapin Assalamualaikum. Ya, kemudian hal-hal yang diperintahkan Nabi SAW, itu cara kita memuliakan penghuni kubur. Kalau orang udah mati, misalnya penghuni kubur nih ya, udah dikubur kemudian diangkat lagi, kita muliakan dengan cara apa? Jangan disakiti. Ini mah ada orang-orang yang ketika itu dia ngegali kubur ayahnya gitu, habis itu tuh duduk di atas kuburannya, diingetin, jangan duduk di atas kuburan, bahwa udah mati, katanya tuh kan nggak akan sakit. Dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan kalau ada misalnya bintang meninggal, setelah meninggal udah jadi mayat, cubitin, dicubitin, mata dicolok gitu ke dalam. Eta dosanya sama dengan ketika bintang masih hidup digituin. Makanya Nabi kita bersabda SAW, memecahkan tulang mayat dosanya sama dengan memecahkan tulangnya saat dia masih hidup. Jadi jangan ada mayat dikelek-ketek gitu ya. Baik udah mati dikelek-ketek, ditempeleng. Itu kita menghinakan itu. Kita harus muliakan mayat dengan cara yang memang disyariatkan. Ya. Doain, tidak nginjek, tidak duduk di atasnya seperti itu. Bukan dengan memuliakan dengan cara pakai hiasan, kemudian pakai lampu, yang akhirnya orang-orang jadi ziarah kubur gak ingat akhirat lagi, tapi malah jadi sesuatu yang fun gitu ya teman. Oh berarti kadaver, pas banget ini orang-orang calon dokter ya. Apa hukum kadaver udah bahas di ceramah Arizal berjudul Kuliah di Amerika Siapa Takut di bagian awalnya. Tapi kalau nggak salah udah di-cut dari YouTube ya. Akad bagian awal, kadaver itu hukumnya nanti ada tersendiri, mudah-mudahan nanti kita bahas ya di materi Al-Kabair ya. Untuk kadaver tahu kan? Belah-belah mayat untuk keperluan kedokteran. Baik, itulah dari Arizal ya teman-teman, udah beres. Jilid 1 udah beres, kita besok masuk ke jilid 2 ya, hari Sabtu depan, Jumat depan. Jumat depan teh hari apa? Jumat ya. Nanti ke Palembang. Palembang teh hari apa? Ke Palembang hari Sabtu ya. Jadi aman kok, Jumat insyaallah masih aman. Dan sekarang Api ngebahas tafsir surat Yusuf atau tadabbur sedikit ya teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali ya'qub kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim. Di sini nggak akan bahas semuanya teman-teman, tapi akan bahas beberapa poin aja. Yaitu, lihat, pertemuan minggu lalu udah bahas tentang nasihat dari Nabi Yakub kepada Yusuf untuk apa? Untuk tidak ngasih tahu mimpinya kepada kakak-kakaknya karena khawatir apa? Dengki. Ya. Di ayat ini, lihat bagaimana di ayat 6, ini ayat 6 atau 5 ya, maaf aku nggak hafal nomor ayatnya. Ini ayat 6 kalau nggak salah. Kalau yang tadi yang tentang jangan ngasih kisah itu di ayat kelima, sekarang kita bahas ayat 6. Allah berfirman, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Beginilah Allah ya. Atau mending ini deh, ada Quran nggak? Soalnya itu tuh ada kata yang maknanya tuh dalam banget, yang mana terjemahan pun sebenarnya nggak sempurna. Nanti akan bahas dari sisi ini. Ada nggak Quran terjemahan? Kita perlu Quran terjemahan loh, karena biar nanti kalian tahu tafsir. Nggak ada ya, sebentar. Itu buka di situ. Apa Fari di itu di kasur ada kalau nggak salah. Ada nggak Quran terjemahan kalian atau di handphone bisa nggak? Bukain. Itu dia di alat olahraga.
Siap. Butuh Quran terjemahan biar tahu nomor ayatnya juga ya. Soalnya menghafal nomor ayat itu bukan sesuatu yang urgen, tapi penting ketika kita mau untuk nyampein. Oke. Ya. Ayat kelima Allah berfirman, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu adalah musuh yang jelas bagi manusia. Nah, lihat ayat ke-6-nya ya. Dan demikianlah Tuhan memilih engkau dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di kalimat ini teman-teman, ini agak sulit, agak berat, tapi mudah-mudahan kalian masih bisa konsen, oke? Dan demikianlah Tuhan memilihmu dan mengajarkanmu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Kalau kalian tahu, wa yutimmu ni'matahu 'alaika, itu fi'il madhi atau fi'il mudhari? Wa yutimmu ni'matahu. Mudhari ya? Ya, yakin? Ya. Apa mudhari artinya? Future, present to future. Kama atammaha itu past tense. Jadi di ayat ini Allah pertama ngasih tahu kepada Nabi Yusuf tentang, atau Nabi Yakub ngomong kepada Nabi Yusuf tentang misinya di masa depan. Oke? Jadi pertama dikasih tahu dulu nih, nak, bahasa kitanya gini, wah nak, nanti di masa depan tuh kamu bakalan gini. Kemudian habis itu di pertengahan ayat Nabi Yakub ngasih tahu, dulu juga kakekmu yaitu Ibrahim, Ishak, itu juga sama Allah dikasih ujian, dikasih misi sebagaimana yang engkau akan menjalani misimu nanti di masa yang akan datang. Jadi lihat di ayat ini Allah nyebutin tentang future kemudian past. Ngerti nggak di sini maksudnya? Jadi Allah ngasih tahu dulu ke Nabi Yusuf bahwasanya, nak, Allah tuh nanti akan ngasih kamu ini. Dan ini adalah misimu untuk masa depan. Kemudian habis itu diingatkan dengan kakek-kakeknya tentang apa yang terjadi di masa lalu. Tapi itu mungkin nanti pembahasannya di pekan depan. Adapun di pekan ini teman-teman, Apin ngelihat bagaimana urutan Allah menjadikan nasihat Nabi Yakub yang begitu dalam. Di ayat kelima, tadi Nabi Yakub melarang anaknya, yaitu melarang Nabi Yusuf untuk cerita tentang mimpi kepada kakaknya. Jadi di sini Nabi Yakub ngingetin kepada Yusuf tentang keburukan-keburukan yang ada di dunia ini. Tentang threat, tentang keburukan, tentang kondisi lingkungan yang buruk, yang penuh dengan ujian, penuh dengan obstacle. Kemudian setelah Nabi Yakub ngingetin Nabi Yusuf tentang sekitarmu ini buruk nih, jadi kamu harus hati-hati. Di ayat berikutnya Nabi Yakub ngingetin tentang nikmat Allah kepada Yusuf. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini teman-teman? Penting bagi kita untuk ngingetin anak-anak kita tentang keburukan-keburukan yang ada di sekitar mereka. Penting. Karena kalau misalnya gak dikasih tahu, mereka akan kaget ketika ketemu dengan keburukan tersebut. Maka kalau kalian punya anak usia udah 7 tahun, mulailah ajarin mereka tentang keburukan yang ada di sekitar lingkungan mereka, agar mereka aware. Setelah mereka aware, ketika kita ngasih tahu, nak, hati-hati di sini ada ini, hati-hati keburukan di sini, hati-hati banyak orang yang ngomongnya kasar, hati-hati banyak yang korupsi dan sebagainya. Kira-kira anak-anak stres nggak kalau digituin terus? Stres. Maka setelah anak-anak tahu keburukan, jangan lupa diingetin, nak, ingat penolongmu adalah Allah. Jangan sampai anak cuman diingetin kebaikan-kebaikan doang yang akhirnya jadi overjoy, akhirnya lupa dengan adanya keburukan. Sehingga ketika dapat ujian, tenang aja Allah nolong, tapi tanpa adanya usaha, tanpa adanya sifat aware, tanpa adanya sifat untuk berhati-hati dengan keburukan. Tapi jangan juga diingetin tentang keburukan terus yang nanti bikin anak jadi stres.
Jadinya depresi, aduh aku tuh dikasih tahu tentang bahaya ini, bahaya ini, bahaya ini, bahaya ini. Tapi yang harus kita lakukan adalah balance. Ingetin anak kita tentang keburukan, tentang bahayanya lingkungan di sekitar. Tapi kemudian ingetin ke mereka, nak, ini semua keburukan, ini semua bahaya. Kamu bisa celaka dunia dan akhirat, nak. Tapi jangan lupa, kalau kau dekat sama Allah, Allah lah yang akan menolongmu, nak. Maka ini jadi pelajaran buat kita. Nasihat secara tidak langsung buat kita. Ingat, di dunia ini kita akan menghadapi fitnah. Kita akan mendapati gibah. Kita akan dihina, dikucilkan, dimacem-macemin. Dan kita harus aware. Kita harus siap dengan kondisi itu. Sambil kita persiapan, sambil kita juga diingetin oleh Allah. Jangan lupa, Allah penolong kita. Allah penolong kita. Sehingga apa yang bisa kau lakukan, lakuin. Sambil tetap bergantung sama Allah yang akan menolongmu. Dan ingat, keburukan-keburukan yang ada di sekitar kita itu gak akan membahayakan akhirat kita, asal kita tetap berada di atas jalan Allah. Dan itulah yang nanti akan ada dalam kata wa kadzalika yajtabika, yang pengen Allah bahas di pekan depan insyaallah. Ingat, untuk tadabbur di ayat ini adalah lihat bagaimana kelembutan Allah yang ngingetin kita dengan berbagai macam keburukan. Tapi setelah Allah ngingetin dengan berbagai macam keburukan tentang dengki, iri, orang-orang yang ada di sekitar kita, Allah ingatkan kepada kita bahwasanya penolong kita, pelindung kita adalah Allah. Sehingga kita nggak usah terlalu resah. Oke, itu aja dari Arizal. Terima kasih teman-teman. Saya tanya jawab paling 5 menit aja ya, biar nggak terlalu lama. Silakan, ada yang punya pertanyaan tentang materi atau di luar materi. Oke, baik, udah 17 chat, Masya Allah. Kalau ditanam rumput di atas kuburan, apakah termasuk menghias kuburan yang dilarang? Ada ulama yang ditanya itu dan sarannya adalah jangan. Tapi beliau nggak bilang haram langsung. Hukum berkampanye di dalam masjid, ulah. Ngapain kampanye di masjid? Kalau aja nonjok nggak dosa, gue ingin nonjok. Nggak tahu ya, walaupun Arizal juga pernah ngucapin itu saking keselnya ya. Tapi nggak tahu apakah itu boleh atau enggak. Ada aliran yang anggap Natal itu halal, Natal itu boleh. Bahkan ada aliran yang nganggap Natal itu nggak ada dalilnya. Dari orang-orang Kristen maksudnya ya. Hukum terkait sifat Allah lupa, tadi bukankah memang lupa dalam bahasa Arab memang bisa bermakna meninggalkan atau betul. Sehingga memang makna lupa untuk Allah adalah memang nggak peduli secara bahasa, bukan karena ditakwil atau majas. Ya, itu maksudnya ditakwil dari orang-orang yang memahami lupa dengan lupa versi yang tadi, lupa versi yang benar-benar ngeblank. Ya, kemudian kalau misalnya untuk yang takwil sebenarnya ada ya. Mungkin kalau tadi tentang lupa kurang pas contohnya. Tapi untuk contoh yang pas adalah hadis di mana Allah berfirman, kalau aku telah mencintai hambaku, maka aku akan menjadi tangan hambaku. Ya, aku akan menjadi tangannya. Itu nggak mungkin Allah jadi nyatu dengan tangan kita, itu nggak mungkin. Maka hadis itu pasti ditakwil. Ya, jadi seperti itu. Makasih ya kan. Nyambung ke masalah ngelarang istri ziarah kubur. Apakah artinya istri wajib ikut pendapat suami dalam hal yang sifatnya ijtihad? Kayak walaupun istri aslinya ikut pendapat boleh, tapi ketika dilarang suami maka jadi mutlak tidak boleh. Nggak gitu juga. Sebenarnya kalau istri Arizal ikut pendapat boleh dan Arizal berpendapat haram, itu boleh-boleh aja istri untuk ziarah kubur. Tanpa sepengetahuan Arizal boleh-boleh aja. Terus kenapa Arizal ngelarang? Gini, untuk hal-hal yang sifatnya ulama beda pendapat, kita kan nggak wajib ngedakwahi gitu. Kita nggak wajib ngelarang. Makanya untuk ngelarang orang yang nggak terlalu dekat sama Arizal, nggak enak dong. Misalnya ada tetangga yang nggak kena, bukan tetangga ya, ada orang baru lewat ziarah kubur, jangan ziarah kubur, nggak boleh menurut sebagian ulama, kan nggak enak ngomong kayak gitu ya. Tapi kalau ke istri kan enak ngomongnya karena udah deket ya. Jadi kalau ngelarang dan istri tetap mau, nggak ada masalah sih. Itu juga nggak ada masalah. Cuman Arizal berani untuk ngelarang istri walaupun ini masalah yang ulama beda pendapat, karena kan istri dekat dengan Arizal gitu ya. Oke. Alasan Ustaz Firanda menganggap Daniel adalah nabi itu alasannya apa? Memang kata sebagian Ustadz Dani Nur Salim bilang bahwasanya Daniel tuh ada dua, ada Daniel yang nabi, ada Daniel yang orang soleh gitu. Tapi kalau Daniel yang kisah tadi kemungkinan besar bukan nabi, karena hidupnya 300 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin itu nabi kan. Kalau hadis atau dalil yang dipegang ulama yang membolehkan wanita ziarah kubur itu apa?
Ya karena perintah Nabi SAW untuk ziarah kubur. Dan ketika beliau memerintahkan laki-laki, otomatis perempuan pun terkena perintahnya. Ya. Terkait hadis tentang Fatimah tadi tentang kubur itu hadis apa dan nomor berapa? Wah, itu ada di kitab Fathul Majid. Itu nggak ada di kitab yang ditulis oleh Ustaz Firanda. Itu adanya di kitab Fathul Majid di footnote-nya. Ya, dan maaf Adizal nggak baca kitab Fathul Majid, nggak nyempetin untuk baca karena itu tebel banget untuk yang bab ini. Ya. Ini terakhir ya, 1 menit lagi. Ada yang mau nanya nggak kalian? Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Ya, siap, ini terakhir. Jika kita punya saldo berupa dolar yang dibayarkan karena kerja freelance, lalu karena belum urgen tidak dipakai atau dibiarkan. Misalnya diniatkan ditukar nanti aja ketika nilai dolar semakin besar, apakah termasuk riba atau langsung ditarik aja dan dari rekening bank? Ya teman-teman, kalau misalnya kita bikin rekening bank non syariah, ya karena kebutuhan kerja, misalnya kita kerja di perusahaan yang perusahaan ini ngegajinya harus ke bank non syariah, maka ketika kita dapat gajinya itu jangan dibiarin, harus langsung diambil dan kita pindahin ke bank syariah. Gitu. Keterlaluan kalau sampai sekarang yang udah sering ngaji bilang bank syariah dan bank konvensional tuh sama aja hukumnya. Beda. Bank konvensional itu ribanya secara sistem. Kalau bank syariah praktek ribanya di lapangan. Kalau sistemnya udah syariah, tapi oknum-oknumnya ada yang masih praktek riba. Ya, mana kalian milih mana? Tinggal di sistem yang benar-benar menentang Allah, atau tinggal di sistem yang berpedoman kepada aturan Allah tapi ada oknum-oknum yang rusak? Milih yang pertama atau yang kedua? Yang kedua lah. Kalau yang pertama mah emang sistemnya udah rusak gitu mah. Kalau yang kedua oknum. Nah, bank syariah itu sistemnya udah syariah, tapi praktek di lapangannya ada yang nggak sesuai syariah, ada yang riba juga sebagian. Jangan disamaratakan. Makanya kalau kalian yang masih punya rekening bank konvensional, segera bikin yang syariah. Gampang bikin bank syariah sekarang mah gak usah ke bank. Ke bank jagoan aja, ke bank jago syariah itu bisa, enak banget asli. Bank jago syariah tuh bagus banget teman-teman. Transfer antar bank gratis 50 kali per bulan. Ya. Dan itu kita bisa narik di ATM manapun gak kena charge gitu. Kan sekarang mah ada orang-orang nyari ada ATM BIR gak gitu, ada ATM ABC gak, kan gitu nanya. Kalau kalian punya jago mah ada ATM gak, apa aja ATM-nya bisa, gratis itu nariknya, enak, dan itu syariah insyaallah. Oke, baik itu aja teman-teman, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.